Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa saham Antam dan UMVR untuk melihat bagaimana potensinya di awal Oktober nanti. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang hari Jumat kemarin mulai bergerak naik dan mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BVIN. Saham BVIN hari Jumat kemarin naik hampir 7% ke harga 1150. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat BVIN saat ini dekat dengan resisten di MA50 dan 150 di harga sekitar 1155 sampai 1160. Dan secara tren saat ini BVIN memang sudah kurang bagus karena sudah berada di bawah garis MA50 dan 150. Tapi beberapa minggu ini trennya mulai sideways, terlihat masih bertahan di atas support 1100 karena beberapa kali menyentuh harga 1100, BVIN masih bisa rebound. Tapi bisa kita lihat beberapa kali juga mencoba untuk naik di atas garis MA50 150, BVIN masih gagal break. Sehingga saat ini trennya bergerak sideways. Dan garis MACD juga terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan hampir 7% ini ada akumulasi asing. Jika kita perhatikan 2 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham BVIN. Jadi untuk dari data yang kita dapat, menurut saya BVIN menarik untuk dipantau. Apabila teman-teman mau entry, bisa wait and see, bisa buy on breakout apabila berhasil break garis MA50 150 dengan target jangka pendek di sekitar harga 1200 sampai 1230, atau tunggu kembali di sekitar harga 1100 untuk entry-nya apabila minggu depan ternyata masih gagal break garis MA50 150 ini. Tapi saat ini menarik untuk masuk ke watchlist karena masih ada akumulasi. Dan untuk teman-teman sudah mempunyai saham BVIN juga, saat ini masih bisa hold. Tapi hati-hati apabila ternyata support 1100 lewati, maka BVIN akan mulai bergerak downtrend kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham JPFA. JPFA bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih naik 2% lebih ke harga 1515. Dan kenaikan ini membuat JPFA kembali naik mengetas garis MA50. Bisa kita perhatikan di sini beberapa minggu terakhir ini mencoba untuk naik di atas garis MA50, JPFA memang masih gagal break. Sehingga secara tren saat ini JPFA trennya masih sideways. Dan di atas garis MA50 masih ada garis MA150 di harga 1535. Apabila mau uptrend, JPFA harus berhasil naik di atas kedua garis MA ini. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Untuk support bisa kita perhatikan di sekitar angka 1475 sampai 1480. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi, asing juga terlihat masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat JPFA juga masih ada potensi minggu depan untuk mencoba naik melewati garis MA50 dan mengetes garis MA150. Tapi ingat apabila masih gagal break kedua garis MA ini, JPFA masih ada potensi itu balik turun kembali ke harga support 1475. Karena saat ini JPFA masih bergerak sideways dan kedua garis MA ini masih lumayan kuat. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar support 1475 sampai 1500 dengan cara take profit apabila gagal break garis MA50 dan 150 ini. Selanjutnya saham Saratoga bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik 2% lebih ke harga 2650. Untuk saham Saratoga, 1 minggu terakhir ini memang sudah turun lumayan dalam. Sebelumnya di sekitar harga 3000, saat ini di bawah harga 2700. Dan saat ini juga sudah turun di bawah garis MA50 150. Dan saat ini garis MA150 di harga 2700 dan garis MA50 di harga 2730 sudah berubah menjadi resisten. Apabila minggu depan saham Saratoga mencoba break garis MA50 150 gagal break, masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan menuju support di sekitar harga 2400. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat
Pada kenaikan 2% lebih ini terlihat masih ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Saratoga juga minggu depan masih ada potensi untuk naik menuju garis EMA 5150 sampai harga 2.800. Tapi ingat, walaupun ada potensi untuk naik, tapi selama masih gagal break kedua garis EMA ini, Saratoga trennya menurut saya masih ada potensi untuk bergerak turun. Jadi apabila teman-teman hari Jumat kemarin sudah berhasil beli di sekitar harga 2.550-an, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan Saratoga masih gagal naik di atas kedua garis EMA ini. Selanjutnya saya akan coba analisa saham BBTN. BBTN juga bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini juga turun lumayan dalam. Sebelumnya masih berada di sekitar garis EMA 150, tapi saat ini bisa kita lihat sudah turun di bawah garis EMA 50 150. Jadi untuk BBTN belum terkonfirmasi berhasil break garis EMA 150. Jadi sama seperti posisi sini, sempat naik sangat tinggi, mencoba untuk break, gagal break. Saat ini mencoba break, gagal break, dan malah turun di bawah garis EMA 50. Dan hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 1485. Dan terlihat masih bertahan di atas support di sekitar harga 1460. Jadi tanggal 29 kemarin juga sempat turun di bawah support ini, masih bisa naik. Hari Jumat kemarin berhasil rebound dan terlihat memang sebelumnya juga harga 1460 merupakan support dari saham BBTN. Tapi secara tren saat ini BBTN sudah mulai bergerak downtrend. Dan garis MACD juga saat ini masih bergerak turun. Dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga terlihat 2 hari terakhir masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BBTN masih ada potensi minggu depan untuk naik mengetas resisten di 1500. Apabila berhasil break, baru target berikutnya tuh di sekitar garis EMA 50 di harga 1535. Jadi BBTN apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar support 1450 sampai 1460, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break harga 1500 sampai garis EMA 50 minggu depan. Karena bisa saja kenaikan hari Jumat kemarin hanya kenaikan sementara. Satu malah BBTN malah melanjutkan penurunan. Jadi tetap harus hati-hati apabila teman-teman lihat minggu depan mulai berbalik arah kembali, pertimbangkan untuk take profit atau hold saja selama support di harga 1460 sampai 1450 ini tidak terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.